Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Triningsi Ledo dengan NIM 23030200081. Kali ini saya akan menganalisis kasus yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Persaingan bisnis yang semakin ketat mengharuskan pelaku usaha untuk melakukan berbagai strategi demi menarik minat dari konsumen. Nah, salah satu strategi yang sering digunakan ialah iklan. Iklan di sini sudah tidak digunakan hanya untuk memberikan informasi, tetapi juga sebagai media untuk mempersuasi pembelian. Nah, teman-teman tampak sadar saat ini iklan itu menjadi salah satu sumber utama informasi yang digunakan konsumen sebelum membeli suatu produk. Namun, tidak semua informasi yang disampaikan di dalam iklan itu sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada berbagai kasus yang dimana terjadi perbedaan antara klaim yang ada di iklan dan juga kenyataan yang ada. Hal ini bisa menimbulkan kesalahpahaman dan juga kerugian bagi konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen, terutama terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan juga jujur, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sebelum kita masuk kepada analisis, kita perlu tahu dulu apa itu perlindungan konsumen. Jadi, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, pasal 1 ayat 1 UU PK. Nah, menurut UU PK, konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Pasal 1 ayat 2 UU PK. Nah, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri menganut 5 asas utama sebagaimana diatur dalam pasal 2, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas keselamatan konsumen, serta asas kepastian hukum. Nah, dari kelima asas ini menjadi landasan dalam setiap penyelesaian sengketa antara konsumen dan juga pelaku usaha. Kemudian pelaku usaha juga memiliki kewajiban yang tertera dalam pasal 7 UU PK, yang mana pelaku usaha itu harus beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Yang kedua itu memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kemudian pelaku usaha juga harus menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu yang berlaku. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang atau jasa tertentu. Dan yang terakhir, memberikan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian atas kerugian yang dialami konsumen. Kemudian, apa itu iklan yang menyesatkan? Nah, iklan yang menyesatkan adalah iklan yang memberikan informasi tidak benar, berlebihan, atau menimbulkan persepsi yang keliru pada konsumen sehingga mempengaruhi keputusan pembelian mereka. Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji adalah sengketa antara konsumen bernama Lutmila Arif dan juga PT Nisa Motor Indonesia terkait promosi Nisa Merch, di mana di promosi tersebut diklaim bahwa kendaraan Nisa Merch ini memiliki konsumsi bahan bakar yang lebih irit, yakni 18,5 km hingga 21,8 km per liter. Namun, setelah digunakan, konsumsi bahan bakar yang diperoleh konsumen itu hanya sekitar 8 km per liter. Melalui kasus ini, saya ingin menganalisis apakah promosi dari Nisa Merch itu dapat dikategorikan sebagai iklan yang menyesatkan dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi konsumen, serta bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kasus ini bermula pada tanggal 7 Maret 2011 di mana Lutmila membeli Nisa Merch versi transmisi otomatisasi di Daler Nisa Warung Buncit, Jakarta Selatan. Nah, keputusan pembeliannya ini ternyata didasari oleh klaim efisiensi bahan bakar yang dipromosikan oleh NIM di berbagai media sosial dan juga di berbagai brosur, yaitu sebesar 18 km per liter hingga 21,8 km per liter. Setelah menggunakan kendaraan tersebut kurang waktu selama 1 bulan dengan rute Buncit, Kuningan, dan Buncit, Lutmila mendapati konsumsi bahan bakar aktualnya tidak seperti yang diklaim di iklan. Akhirnya Lutmila melakukan komplain kepada NIM dan meminta penjelasan. Teknisi dari NIM menyatakan tidak ada kerusakan pada kendaraan dan kondisi sudah sesuai standar. Merasa tidak puas, Lutmila melalui kuasa hukumnya David Tobing membawa kasus ini ke Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dan selanjutnya ke BPS.
Apakah promosi dari Nisa Merch itu termasuk iklan yang menyesatkan? Berdasarkan fakta-fakta, ternyata promosi Nisa Merch itu memenuhi unsur-unsur yang menyesatkan sebagaimana yang dilarang oleh UU PK. Di mana yang pertama, terdapat klaim atau janji dalam promosi. Yang kedua, konsumen itu membeli berdasarkan klaim tersebut. Yang ketiga, klaim itu tidak sesuai dengan kondisi aktual. Yang keempat, kondisi pengujian tidak diungkapkan secara transparan. Yang kelima, konsumen itu mengalami kerugian material. Terpenuhnya klaim-klaim dari unsur di atas, dapat disimpulkan bahwa promosi Nisa Merch itu memenuhi kriteria iklan yang menyesatkan, sebagaimana dilarang oleh pasal 9 ayat 1 huruf K pada pasal 10 huruf C UU PK. Di mana kita perlu mencermati bahwa kelemahan utama dari iklan tersebut itu bukan semata-mata karena angka yang disebutkan, tapi karena NIM itu tidak mengungkapkan secara transparan kondisi di mana pengujian dilakukan. NIM terbukti melanggar ketentuan UU PK sebagai berikut. Yang pertama, hal ini menciptakan ekspektasi yang tidak realistis bagi konsumen yang menggunakan kendaraan dalam kondisi perkotaan sehari-hari. Kemudian, berdasarkan putusan BPSK tanggal 16 Februari 2012 yang kemudian dikuatkan oleh PN Jakarta Selatan dan Mahkamah Agung. Nah, dasar hukum yang relevan untuk kasus ini itu yang pertama itu ada pasal 4 UU PK di mana hak konsumen atas informasi yang benar, jelas dan jujur. Kemudian yang kedua itu pasal 7 UU PK di mana kewajiban pelaku usaha itu harus memberikan informasi yang benar dan menjamin mutu dari barang yang kita jual. Kemudian yang ketiga itu pasal 9 ayat 1 huruf K UU PK di mana larangan untuk mengiklankan barang atau jasa secara tidak benar dan mengandung janji yang belum pasti. Kemudian yang ketiga, pasal 10 huruf C UU PK di mana larangan membuat pernyataan menyesatkan mengenai kondisi dan juga jaminan barang. Kemudian pasal 19 UU PK di mana kewajiban pelaku usaha memberikan janji ganti rugi atas kerugian konsumen. Kemudian pasal 20 UU PK yakni tanggung jawab pelaku iklan atas iklan yang diproduksi. Lalu, apakah promosi dari Nisa Merch itu termasuk dalam iklan yang menyesatkan? Nah, berdasarkan fakta-fakta yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, ternyata promosi dari Nisa Merch ini masuk dalam unsur-unsur iklan yang menyesatkan. Yang pertama, terdapat klaim atau janji dalam promosi. Yang kedua, konsumen itu membeli berdasarkan klaim tersebut. Yang ketiga, klaim itu tidak sesuai dengan kondisi aktual. Yang keempat, kondisi penguji itu tidak diungkapkan secara transparan. Yang kelima, konsumen itu mengalami kerugian material. Promosi Nisa Merch yang mengklaim efisiensi bahan bakar tanpa disertai penjelasan kondisi pengujian yang memadai itu ternyata memenuhi unsur-unsur iklan yang menyesatkan sebagaimana yang dilarang oleh pasal 9 ayat 1 huruf K, pasal 10 huruf C UU PK. Hal itu terbukti dari perbedaan signifikan antara klaim iklan dengan pengalaman dari konsumen yang dikonfirmasikan oleh putusan BPSK, PN Jakarta Selatan dan juga Mahkamah Agung. Kemudian yang kedua itu konsumen yang dirugikan akibat iklan yang menyesatkan itu berhak untuk mendapat perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum. Konsumen yang dirugikan akibat iklan yang menyesatkan itu berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa hak atas informasi yang benar sesuai pasal 4 UU PK, penyelesaian sengketa melalui BPSK, kemudian ganti rugi dari pelaku usaha sesuai dengan pasal 19 UU PK. Nah, dari kasus ini Lutmila itu berhasil mendapatkan pengembalian uang sebesar 150 juta melalui mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Nah, pelaku usaha sendiri yang menyampaikan informasi yang menyesatkan dalam iklan itu bertanggung jawab secara hukum berdasarkan pasal 19 UU PK dengan kewajiban memberikan ganti rugi kepada konsumen. Kasus ini mengajarkan bahwa pelaku usaha itu tidak cukup hanya menyampaikan data yang secara teknis itu benar. Mereka itu harus wajib memastikan informasi tersebut itu dipahami secara wajar oleh konsumen umum dan tidak menimbulkan ekspektasi yang tidak realistis.